lepas aja itu. Saudara, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi semua korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR mengakui sulitnya evakuasi kedua jenazah terakhir karena medan yang sulit dan cuaca buruk. Alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, 10 sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan ini tak kuasa menahan tangis haru saat tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Tim SAR gabungan juga mengapresiasi seluruh tim yang sudah bekerja sama dengan baik hingga akhirnya berhasil menemukan seluruh jenazah korban pesawat ATR 42500. Tim SAR mengakui sulitnya evakuasi kedua jenazah itu karena medan yang sulit. Posisi paket ke-9 dan paket ke-10 membutuhkan jarak yang dan waktu yang sangat lama. Untuk informasi dari rekan-rekan tim yang ada di bawah, untuk paket 9 ke 10 kurang lebih berjarak 250 meter sampai dengan 300 meter, sehingga kami membutuhkan tali yang sangat panjang, baik itu sistem estafet ataupun nantinya untuk proses evakuasinya tidak mengalami kendala. Karena saat ini kebutuhan alat kami sementara menuju ke lokasi. Dan informasi terakhir, untuk tali yang akan dibutuhkan lagi sudah mendekati titik evakuasi. Saat ini sejumlah pesawat sudah diterjunkan untuk membawa kantong jenazah yang sudah ditemukan dari lokasi kecelakaan pesawat ATR 42500. Tim SAR gabungan juga mempertimbangkan untuk mempercepat proses evakuasi mengingat cuaca di sekitar lokasi tidak menentu. Sorti kedua diambil satu pesawat Basarnas, satu kantung jenazah, dan ini sorti ketiga yang di belakang kita ini, yaitu pesawat Heli Karakal TNI Angkatan Udara membawa 2 kantong lagi. Dan saat ini ada 2 kantong jenazah yang sudah siap kita ambil. Dan kita masuk window time 2 jam maksimal, kita harus segera bisa mengevakuasi karena pertumbuhan awan setelah itu akan menebal di sekitar lokasi. Demikian. Kini korban dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi tim DVI. Keluarga juga berharap agar identitas korban segera bisa diketahui. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kedatangan jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulsel di Makassar. Selamat siang Wafik, 7 kantong jenazah yang sudah ditemukan sudah diserahkan ke Bidokes Polda Sulsel. Apa proses selanjutnya? Ya, Bella dan juga saudara, terkait dengan 7 jenazah yang pukul 14:30 WITA waktu Indonesia Tengah tadi diserahkan langsung dari Kepala Basarnas RI kepada Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Untuk tahap selanjutnya adalah jenazah kemudian akan langsung dilakukan proses postmortem, yakni identifikasi identitas jenazah, mulai dari mengukur bagaimana kemudian properti yang dipakai oleh jenazah, kemudian pemeriksaan sidik jari, hingga kemudian profil gigi. Jika kemudian ada kendala terhadap identifikasi dari struktur jenazah, kemudian properti yang digunakan jenazah, kemudian jika tim DVI ini mendapat kendala dalam proses identifikasi jenazah, maka akan dilakukan proses identifikasi pengambilan sampel DNA. Kemungkinan pengambilan sampel DNA ini memakan waktu sebanyak selama 7 hari. Selain itu dari Kabidokes Kepala Bidang Bidokes Polda Sulawesi Selatan Muhammad Haris juga tadi menyatakan bahwa sejauh ini identitas jenazah yang akan diidentifikasi kemudian akan menggunakan data antemortem yang pada Senin kemarin juga sudah dikumpulkan oleh keluarga korban. Kemudian untuk pengumuman resmi terkait dengan identitas jenazah akan disampaikan lebih lanjut oleh
Kabidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan saudara, kami juga menginformasikan bahwa dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Sulsel bersama dengan Basarnas RI tadi disampaikan bahwa satu jenazah yang datang pada Kamis malam kemarin sudah berhasil diidentifikasi, di mana hasil identifikasi dari tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa jenazah yang tiba pada Kamis kemarin adalah Esther Aprilia, merupakan seorang pramugari dari pesawat ATR 42500. Total hari ini di 7 hari pencarian korban sudah ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi, yakni Esther Aprilia, kemudian juga jenazah dari Florencia Lolita, dan juga Deden Maulana yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian proses identifikasi dari 7 jenazah yang tiba pada siang tadi. Selanjutnya kita dengarkan pernyataan dari Kabasarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i berikut ini. Jadi saya sampaikan bahwa total korban yang kita evakuasi semuanya kita evakuasi dalam bentuk body pack, ada 11 body pack. Dan mudah-mudahan memang ada potongan yang kita evakuasi, mudah-mudahan itu bisa segera diketahui identitasnya. Karena itu mohon izin Bapak Kapolda dengan resmi pada hari ini evakuasi yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dan dievakuasi oleh unsur udara sebanyak 7 body pack secara resmi saya serah terimakan. Kembali ke Anda, Bella. Wafiq, lalu bagaimana dengan lanjutan proses identifikasi untuk korban-korban lainnya? Iya, terkait dengan lanjutan identifikasi 7 korban yang tiba pada siang tadi, saudara, Basarnas selain membawa 7 jenazah korban juga ada barang-barang penting yang kemudian menjadi penunjang dalam proses postmortem yang dilakukan oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan, pemeriksaan properti jenazah, forensik luar, pemeriksaan sidik jari, profil gigi, kemudian barang-barang yang ditemukan selama proses evakuasi ini menjadi salah satu faktor penting juga dalam proses postmortem yang dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Perlu kami informasikan juga bahwa selama proses identifikasi jenazah korban dari pesawat ATR 42500 ini dilakukan, tim DVI gabungan terdiri dari Bidokes Polda Sulsel didukung oleh tim DVI Pusdokes Polri, kemudian tim Inafis Polda Sulsel, ada juga dari Pusdien Polri serta Departemen Forensik, dan juga kerjasama bersama dengan Departemen Forensik dan Medical Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi tim DVI gabungan selama 6 hari terakhir melakukan identifikasi terhadap jenazah korban. Kemudian nantinya setelah serangkaian proses rekonsiliasi dilakukan oleh tim DVI, kemudian akan diumumkan kepada keluarga korban, yang mana keluarga korban, saudara, juga ada di Makassar untuk menunggu dan juga menantikan bagaimana pengumuman identitas dari jenazah yang hari ini tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kita akan tunggu bagaimana kemudian perkembangan dari identifikasi yang dilakukan oleh tim gabungan. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa proses identifikasi, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Wafiq bahwa keluarga juga masih menunggu di sana untuk kejelasan dari identitas keluarga mereka. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Wafiq Aziza dan juga Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulsel. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, penyintas korban banjir bandang dan tanah longsor didatangi penyanyi sekaligus anggota DPR. Tak hanya menghibur saudara, mereka juga membantu mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana.